Izinkan kelompok kami memberi memberi uang. Harusnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok podcast kelompok 2. Oke, di sini kali ini kelompok podcast kelompok 2 akan membahas tentang pelestarian budaya yang ada di Bali dan membahas ekonomi kreatif yang ada di Bali. Tapi sebelum itu, izinkan kelompok podcast kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Fred yang kali ini dengan nomor 11. Lanjut lagi. Oke, Perkenalkan, nama saya Triada Dansa, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Marzalul Karir, nomor absen 20. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ibu Ramadan dengan nomor 14. Hello everyone, my name is Ahmad Hamdi, my nomor absen 1. Hello everyone, nama saya Muhammad Hasan Murti, nomor absen is 22. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Ramadan Indonesia, nomor absen 18. Hai, saya Kesha Nazipada dengan nomor urut 17. Hello, my name is Fania Menyamin Sezebina, nomor urut 33. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frizata Saputri dengan nomor urut 12. Oke, berhubung teman-teman saya sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kira-kira kita lanjut bahas topik podcast nggak sih? Iya dong. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut ke podcast episode ke-1, membahas tentang pelestarian budaya yang ada di Bali. See you ya. Nah, oke, kembali lagi dengan saya Fedya Anggraini sebagai host di podcast kelompok 2. Nah, tapi sebelum itu mau kenalin dulu nih. Nama podcast kelompok 2 yaitu Epic Explorers. Oke, kita akan bahas episode yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang pelestarian budaya yang ada di Bali. Tetapi sebelum itu, nah kita kedatangan tamu. Oke, tamu kita ini adalah laki-laki semuanya. Kita kan, ini siapa namanya? Saya Hanif. Saya Anda. Saya Mani. Anda? Saya Fatah. Oke, di sini Hanif sebagai apa di sini? Saya sebagai Sebagai apa? apa ya? Tokoh? Dia sebagai tokoh agama yang ada di Bali. Iya, tokoh adat, tokoh agama. Iya, betul. Fahim sebagai apa? Saya sebagai Masyarakat Bali, Pak? masyarakat Bali Oh, oke. masyarakat lokal. Oke. Untuk Fatah? Saya sebagai pemuka agama di Bali. Oh, oke. Enaknya tanya siapa dulu ya? Pemangku adat dong. Siapa dulu nih? Pemangku dong. Mangku adat ya. Oke. Jadi siapa dulu nih kalau mau? Pemangku adat tadi siapa nih? Pemangku adat. Oke. Berarti apa nih pertanyaan? Siapa ya? Hanif dulu deh, oke. Oke. Anda kan sebagai pemangku adat di Bali. Ya. Kira-kira tanggung jawab terbesarnya jadi pemangku adat itu apa sih? Yang jelas pemangku adat itu kalau di Bali dia punya tokoh tugas utama itu memimpin sembahyang. Itu yang utama. Kemudian yang kedua itu juga mengurus kegiatan keagamaan. Misalnya ada orang yang meninggal atau mungkin ada acara besar di Bali yang mungkin dalam lingkup agama, mungkin hari raya besar Nyepi atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga ini juga menyelesaikan konflik dari masyarakat-masyarakatnya. Jadi kehidupan di Bali itu bisa aman, nyaman, tidak ada perpecahan gitu. Kemudian yang terakhir tugasnya itu adalah juga membantu masyarakat untuk mengembangkan budaya. Jadi budaya yang dimiliki Bali itu tidak hanya stuck di level situ-situ aja. Jadi tetap tidak melupakan budaya aslinya, tapi juga menambahkan
buat apa sih kayak harus sembayangnya tepat waktu gitu ya. Nah, para generasi muda di Bali itu kan kayak ada yang kadang, aduh aku males nih ibadah pagi gini. Nah, gimana sih caranya biar generasi muda itu biar semangat buat ibadah pagi itu kayak gimana? Jadi di Bali itu setahu saya itu mereka sudah terdidik dari kecil. Jadi mereka sudah tahu saat-saat mana yang mereka harus pergi untuk ibadah, saat-saat mana yang mereka bisa pergi untuk hal yang lain. Dan seperti kita di sini juga di Jawa, mungkin mereka itu punya grup WA atau kebiasaan gitu ya. Grup WA-nya mungkin berisi jadwal. Mungkin kalau di kita itu sebutannya ustadznya itu mengingatkan, ini jadwalnya hari Senin, hari Jumat, hari Rabu gitu. Jadi biasanya sudah dari jauh-jauh hari ada jadwalnya. Jadi kayak misal akhirnya kita sembahyang pagi gini. Mungkin ada juga mangkuk adat tempat di desa-desa yang keliling ke rumah-rumah. Oke. Semisal pasti di Bali kan budayanya banyak banget ya. Jadi kayak apa ya? Pasti para generasi muda itu bisa mengembangkan ide-idenya melalui pemikiran yang kreatif kayak tadi yang kamu bilang modernisasi. Oke, sekarang lanjut ke siapa ya? Oh belum deh, belum selesai nih. Belum ini ya? Belum ya? Kayaknya belum. Oke, semisal ya, tadi kamu kayak sebagai semisal kalau ada acara kamu ngatur-ngatur gini, ada acara adat-adat gini. Nah, semisal nih antar warga Bali itu kayak ada perbedaan pendapat antara adatnya itu gimana sih? Ada konflik gitu ya? Ya, betul. Jadi yang namanya manusia itu tidak mungkin terlepas dari yang namanya masalah, konflik, perbedaan pendapat, miskomunikasi. Nah, kemudian bagaimana sih cara pemangku adat di Bali itu menyelesaikan? Jadi kita punya 3 cara. Mungkin teman-teman di suku-suku yang lain atau di pulau-pulau yang lain punya cara yang sama atau beda. Jadi cara-cara yang utama kami di Bali itu adalah yang tentu adalah musyawarah. Jadi musyawarah ini dilakukan antar warga yang terlibat dengan yang bertanggung jawab di sana. Jadi bisa terselesaikan. Jadi tidak main hakim. Kemudian yang kedua ada mediasi. Mediasi ini kurang lebih sama. Kemudian yang ketiga ada konsensus. Konsensus itu dilakukan secara terbuka. Jadi warga yang terlibat maupun yang tidak terlibat beserta pemangku adat, kemudian yang bertanggung jawab di sana mungkin aparatur negara gitu ya, itu juga ikut hadir di sana untuk menyelesaikan. Biasanya ini dilakukan pada masalah-masalah yang besar. Konflik besar berarti? Ya, masalah yang besar. Berarti kayak Bali itu ya, misal ada masalah sedikit langsung diselesaikan bersama-sama. Ya, memang kalau di Bali itu memang sangat menjaga sekali yang namanya kerukunan, keharmonisan supaya tidak terjadi perpecahan. Makanya kita tahu sekarang, kita lihat di Bali itu dari dulu sampai sekarang masih terjaga dari segi kekentalan, dari segi adat, dari segi agama, kemudian kebersihan lingkungannya juga itu kan termasuk karena kesepakatan bersama. Tempat-tempat lain juga ya masih terjaga semua. Ya juga waktu di Bali gitu kayak apalagi kalau jalan raya tuh kayak bersih gitu, jarang ada daun-daun kering. Kalau di sini Jawa kan rata-rata berserakan gitu kan ya. Bersih. Keren ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan lestari budaya sebagai masyarakat lokal. Oke. Kan kira-kan di Bali kan banyak banget budayanya kayak adat istiadat, sikap, norma, dan lainnya. Nah, bagaimana sih kebudayaan Bali tersebut bisa terjaga dengan baik? Nah, kalau di masyarakat Bali sendiri itu agar tradisi dan budayanya tetap terjaga, itu dari kecil kita sudah diajarkan untuk mencintai dan melestarikan budaya tersebut. Karena kita tidak mungkin bisa menjaga masyarakat jika tidak mengenal dan mencintai budaya dan tradisi tersebut. Jadi sejak kecil mereka ditanami rasa cinta dan rasa menjaga budaya dan tradisi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Berarti sejak dini ya sudah dari Bali ya. Gitu ya. Jadi nanti pas besarnya bisa melestarikan budaya tersebut.
melanjutkan dari wewenang-wewenangnya. Ya, Oh gitu ya. Budaya Bali kan juga banyak banget budaya. Terus juga, oh iya, misalnya budaya kan di Bali kan banyak turis tuh sering berkunjung di Bali. Nah, kira-kira budaya yang di Bali tuh terancam apa ya, kayak terancam hampir hilang dari tradisinya karena budaya luar itu. Kira-kira gimana sih cara pencegahannya agar budaya tersebut tidak hilang? kalau sepengetahuan saya di Bali itu semua elemen itu bergabung jadi satu untuk menjaga kelestarian yang ada di Bali, menjaga keaslian dan keasliannya, dan pemerintah, masyarakat lokal, pemangku adat, dan lain-lain. Maupun anak-anak di sekolah maupun formal dan non formal dijajarkan untuk tetap menjaga dan melestarikan meskipun di zaman globalisasi ini sangat banyak terjadi generasi Gen Z, milenial itu banyak terpengaruh oleh budaya asing. Oke, cepat aja ya biasanya kalau baru sampai ini baru dibahas sama orang Bali lokal loh ya. Sekarang kita lanjut ke siapa sih? Lanjutkan tokoh agama kita yang di Bali. Oke. Kira-kira jadi tokoh agama di Bali itu susah nggak sih? Dibilang susah dibilang mudah nggak mudah ini netral. Netral ya. Oke, mata nih. Kan ada sebagai tokoh agama nih ya. Tugas utamanya itu apa sih di Bali kira-kira? Tugas utama saya sebagai pemuka agama membimbing masyarakat secara spiritual, menjaga keharmonisan masyarakat, alam, dan Tuhan Trihita Karana, serta membantu menjalankan tradisi dan menyelesaikan masalah. Gitu ya. Jadi kalau misal ada masalah tentang apa ya? Anda sebagai tokoh agama ya? Iya. Misal tentang semisal ada persoalan tentang agama, berarti tokoh agama yang bakal menyelesaikan. Gitu ya. Oke. Kan di Bali banyak turis nih ya. Iya. Pas biasanya kalau di jalan-jalan itu apa? Ada jalur itu ya? Iya, jalur. Ada jalan biasanya. Di jalur itu juga biasanya ada tempat kayak sesajen nggak sih? Iya. Ya, itu. Ya, nah itu namanya itu canai. Oke. Nah, biasanya sesajen itu biasanya ditaruh di dekat atasnya jalur itu, ada yang ditaruh di bawahnya juga kayak piring gitu ya. Misalnya ya turis itu nggak sengaja nginjek sesajen itu gimana? Jadi menurut saya meminta maaf dengan sopan kepada pemangku pura atau masyarakat setempat. Lalu kami dapat membantu ritual kecil sebagai simbol pembersihan atau pemulihan harmoni. Hal ini dilakukan bukan untuk menghukum, tetapi untuk menghormati tradisi dan menjaga kesucian pura. Oh gitu ya. Jadi semisal tapi ada dulu juga kalau semisal kita kalau nggak sengaja nginjek gitu ya, kita boleh langsung pergi gitu aja gimana itu? Iya boleh, tetapi kita harus bilang hati, bilang minta maaf gitu. Minta maaf boleh. Jangan Dengan keras, kalau cuma maaf nggak boleh. Oke, gitu ya. Ternyata Bali tuh macem-macem ya kalau jadi tokoh agama, pemangku adat, dan begitu pun masyarakat lokal. Oh iya, kalau masyarakat lokal itu kira-kira misalnya ya ada turis gitu, biasanya di desa Pangandaran ya. Nah, kan banyak kan turis-turis yang mengunjung di apa sih yang kayak bukan rumah ya, yang rumah di sekitar Pangandaran itu loh. Nah itu kan mengunjungi, kira-kira respon kamu terhadap turis tentang kenapa sih dia kok bisa berkunjung ke Bali gitu? Kenapa dia kok bisa berkunjung? Karena mungkin Bali itu memiliki ketertarikan yang kuat. Karena juga dari dulu banyak sekali orang-orang yang berpengaruh yang datang ke Bali seperti Raja Saudi Arabia. Mungkin kalau ada yang suka bola mungkin tahu Cristiano Ronaldo. Itu juga sering ke Bali. Siapa guys yang tahu Cristiano Ronaldo ini guys? Dia sudah pernah Bahkan di Bali. turis itu mengenalnya negara Bali bukan Indonesia. Oh iya sih. Padahal Bali termasuk Indonesia. Negara Indonesia. Ya juga sih, Bali juga keanekaragaman budaya itu sangat banyak sekali, dan
tempat wisatanya pun sangat menarik seperti Pantai Kuta, Pantai Pasti, dan paling favorit itu Desa Pangandaran. Desa ya, karena Desa Pangandaran termasuk desa terbersih di Asia Tenggara. Oh iya. Mungkin bahkan keren ya Bali ya. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol sebentar ya sama orang-orang penting di Bali ini. Gitu ya. ya Oke, saya izinkan, Oke, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tamu-tamu kita yaitu pemangku adat, tokoh agama, dan masyarakat Bali. Oke, jadi jadi masyarakat Bali itu kerukunannya itu sangat nggak bisa. Jadi kalau misal ada masalah dikit itu langsung dipertemukan gini. Jadi kayaknya di Bali itu sangat jarang ada konflik ya, jarang ya. Jarang sekali. Kalau yang misalnya kenal ya. Itulah kami sangat menjaga dari yang formal, non formal, dari yang atas, dari yang sampai yang bawah. Itu kita kalau ada masalah, kalau ada sesuatu, ada yang bilang kumpul, ya kita kumpul. Jadi berhenti semua. Keren ya. Nah, terus tadi juga katanya Fahim, katanya turis itu juga ke Bali itu juga karena Bali juga terkenal dengan wisatanya yang sangat banyak, dan warga turis itu bilangnya bukan Bali tapi negara Bali, padahal Bali itu termasuk negara Indonesia. Nah, terus tadi juga katanya Fatan sebagai tokoh agama itu kita sebagai tokoh agama itu jadi kayak secara harmonis. Jadi kayak misal ada acara gini, ayo jam segini kumpul langsung bergegas kemana. Jadi kayak kompak gitu loh intinya, nggak sendiri pencar kesana kesini. Intinya Bali itu budayanya sangat kental dari agama, keharmonisan, dan masih banyak lagi. Oke, jadi pokoknya Bali itu istimewa nggak sih? Benar nggak sih? Ya, istimewa. Oke, berhubung kita udah ngobrol-ngobrol seputar budaya yang Bali, gimana kalau kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya? Gimana? Oke, berhubung saya Hanif, Fahim, dan Fatan sudah membahas tentang pelestarian budaya di Bali, selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi kreatif yang ada di Bali, yaitu kita lanjut ke episode kedua. Dah. terima kasih. Nyalawi. Aku ini bekerja loh juga, terus kamu aku ini sebagai dokumentasi dan selamat pagi. Sek kok. Ayo. Kamu pula siram. Tapi kalau berhabis di bawah nggak kelihatan. Satu. Ini siapa ini buat di sini? Siapa ini? Masa nggak tahu sih, kita juga kerja nih. Tugasmu apa di sini kan? Pasti. Gila, gila sih kita kan dianggap. Hah? Dokumentasi? Astagfirullah. Oh iya ya Allah. Masih, Dokumentasi sama editing. Nanti jadinya apa kayak gitu? Haus lah. Oh iya, wes. Aku nyari sepatu. Mie, Esti. Biasanya nggak baru-baru banget. Dan aku juga bakalan itu sebagai dokumentasi atau jadi maaf ya. Maaf ya. Oke, berhubung ini para kumpul ada berkas
Geek Explorers. Nah, kita kembali lagi ke episode 2 nih teman-teman. Kali ini kita episode 2 akan membahas tentang ekonomi yang ada di Bali. Entah ekonomi kreatif, omset, penjualan, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini aku di episode 2 ini datengin 3 tamu juga loh. Dan ini datangnya cewek-cewek cantik lah. Tadi kan cowok-cowok ganteng. Nah, sekarang kita akan sapa-sapa dulu ya dengan teman kita ya. Oke. Yang pertama dari siapa nih? Namanya? Hai, saya Kesha, saya sebagai penjual. Oke, ini Hai, saya Firza sebagai masyarakat lokal pengunjung dari kota Indonesia. Oke. Nah, ini kita ada satu dan tamu spesial nih. Coba komen. Dia udah dapat tangan loh. Komen ya, nanti kalau nggak komen ku tinju virtual. Bercanda. Nah. Oke. Tapi kalau nggak tahu sih ini kira-kira kalian apa ya? Ini orang mana nih? Oke. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, my name is Fania. Saya from Malaysia. Halo. Malaysia guys, weh! Gak sia-sia sih aku undang orang Malaysia. Kalian tebak nanti orang Malaysia bakal pakai bahasa Indonesia, Spanyol, Prancis atau Indonesia ya. Nanti terserah orangnya, saya insya Allah nanti memakai bahasa Inggris ya. Oke. Kita ngobrol asik aja ya. Yes. Oke, yang pertama tadi ada Kesha. Oke. Tadi Anda sebagai penjual di Bali ya? Ya. Kira-kira penjualan Anda itu ada di mana sih tempatnya? Saya ada di Pantai Kuta Bali. Wah, kota guys. Saya berjualan seafood. Seafood, wow. Pasti apa ya kalau bahasa Inggris? Nanti kalau bahasa Inggris itu nanti saatnya kakak Mania. Oke. Kalau di Kuta itu pantainya strategis gak sih? Strategis banget sih, soalnya kan banyak bule juga. Bener, sering dikunjungi turis lagi. Kalian pernah ke Bali pasti pernah ke Pantai Kuta nggak sih? Nggak mungkin nggak ke Kuta kan? Oke. Seafood nih ya. Seafood tuh biasanya banyak penggemarnya nggak sih? Ya kan? Ya. Pasti nggak sih? Nah, bener kan? Nah, oke. Kira-kira penjualan waktu di hari biasa dengan hari besar nasional seperti apa sih? Kayak turisnya kan biasanya lebih dominan banyak waktu nasional. Gimana sih pendapatannya? Biasanya kalau holiday season itu pendapatan saya bisa 25. Kalau hari biasa biasanya pendapatan saya 20-an. Cukup besar ya teman-teman. Wow. Gue bayangin aja ya kalau saya punya pikiran nih. Saya bawa restoran dekat desa Panglipuran gitu, wow, keren sih. Apa ya? Kan Panglipuran juga kayak Kuta, strategis, banyak kunjungi turis. Terus pagi ya enaknya. Nih, oh my god. Oke, di Kuta itu pasti banyak yang dikunjungi turis kan ya. Nah, oke. Pengunjung turis itu kira-kira berpengaruh nggak sih sama omset penghasilan warung Anda? Pengaruh banget dong. Seperti yang saya bilang tadi, kan omset kalau holiday season itu akan naik menjadi 25 daripada di hari biasa yaitu 20-an. Jadi pengaruhnya besar banget. Besar banget, wow. Tapi kalau kalian lagi penjualan omset lagi nurun berapa persen gitu juga naik lagi itu pengaruh juga gak sih sama turis kalau misalnya di warung strategis gak sih sama pantainya? Pengaruh sih, karena kan kita juga perlu membayar sewa kan kalau misalnya hari biasa. Jadi kalau omsetnya dikit, jadi kita juga harus nanganin memakai uang pribadi. Iya benar-benar loh. Ya saya apa ya? Ya juga sih. Benar. Kalau apa? Tapi biasanya tuh di Pantai Kuta tuh jualannya macam-macam nggak sih? Kayak ada minuman, makanan ringan. Kalau seafood itu kan termasuk apa ya? Makanan berat lah istilah. Biasanya kalau seafood itu
para turis itu makannya tuh siang atau pagi hari gitu gimana? Biasanya malam sih. Iya, oh iya sih. Karena mereka kalau makanan pagi biasanya makan salad atau yang sereal. Oh gitu ya. Iya sih. Orang turis ya. Orang negeri. Kita mah orang Jawa makan sego, terus nasi. Bener kan? Ya, oke. Berhubung kita udah bahas nasi nih, sego. Kita kembali ke orang Indonesia. Orang Indonesia yang berkunjung di Bali nih. Oke, kenapa sih Anda kok mau berkunjung di Bali? Ya, karena kayak lihat kayak wah di Bali ini kayak gini di kota Bali itu kayak banyak banget gitu loh wisata, apalagi kayak pantai-pantainya kita banyak banget jenis-jenisnya. Terus Bali bagus banget gitu kan pemandangannya. Bener-bener. Apalagi itu enggak sih desa apa itu ya? Bali itu disebut apa sih? Kota Seribu Pura ya? Iya. Seribu Pura. Nah. Karena di Bali itu ada namanya satu desa Panglipura. Oh, gitu ya kan. Oh iya, desa Panglipura. Tadi kan udah dibahas sama masyarakat Bali, Mas Adim, Mas Hanif ada, dan Mas Papa. Oke. Kira-kira di Bali tuh makanannya wajib, makanan apa? Pokoknya makanan ataupun jajanan ringan yang wajib coba di Bali. Oke, kamu perlu tahu makanan yang wajib dicoba dan ini benar-benar enak dan gak kalah banget enaknya. Mau tahu gak? Apa nih? Gak tahu. Namanya tuh pai susu. Nah, pai susu ini ada dua rasa loh teman-teman. Ada rasa vanila, susu, ataupun coklat. Nah, biasanya yang coklat ini ada taburan kacangnya. Oh. Nah, itu ada kejunya juga. Oh iya. Iya. Jadi kayak pai susu ini Keren, juga keren. banyak juga gitu loh varian rasanya. Kayak Biasanya dicampurin gitu. biasanya itu nggak sih belinya di pusat oleh-oleh ya? Ya, di pusat oleh-oleh. Di mana sih kira-kira kalau pusat oleh-oleh di Bali tuh? Yang menurut saya tahu nih ya waktu kemarin kunjung nih di Krishna, tapi ada lagi nih satu, tapi aku belum ke sana. Cuma denger-denger aja, namanya tuh di Jogja. Oh juga. Ya juga sih. Saya juga pernah ke waktu di Krishna tuh harganya lumayan affordable ya, kayak nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga sih, pas di kantong. Kalau di Jogja itu rata-rata agak mahal sedikit, tapi di situ emang bagus, apalagi baju barong tuh identik juga sama Bali. Oke. Saya mau nambahin makanan tradisional di Bali kan ada ayam betutu nih. Oh iya, ayam betutu guys. Jadi kalau kita yang muslim boleh nih makan di ya. Bali Ya, ayam betutu. benar-benar. Tapi kalau yang non muslim boleh nyoba babi guling. Babi guling kira aku ora tahu mak iki babi guling ini orang Islam soalnya. Bukan ya. Oke. Nah, jadi apa? Misalnya ya kan waktu belanja oleh-oleh nih sama atau enggak makan di resto gitu ya. Kan Anda tinggal di Bali, di Jawa. Ya. Berkunjungnya di Bali. Ya. Nah, kira-kira seberapa besar sih perbedaan harga makanan itu? Yang saya tahu nih ya, kalau yang makan-makan itu tidak jauh beda sih sebenarnya. Apalagi kalau makan jajanan ringan ya. Kalau cuman bedanya cuma 10% doang. Kayak di sini harganya cuma 5.000, di sana cuma 10.000 atau berapa gitu. Nggak jauh beda. Iya sih, dia juga sih. Saya juga pernah beli air putih, harganya 5.000 di sini di Jawa. Tapi kalau di Bali tuh harganya 10.000 dan saya lumayan shock sih. Tapi enggak sih, memang udah wajar buat Iya. pengunjung dari Namanya aja juga kota wisata kan Bali itu. Iya. Banyak wisata. Bali juga warisan UNESCO juga kan, udah warisan dunia. Sekarang kita bahas satu lagi. Nih kita harus jago apa ya? Sebagai orang Indonesia, kita juga harus bisa berbahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa nasional. Jadi kita kayak di mana aja bisa dipakai di Bali, di Filipina, di Singapura, di ya seluruh Indonesia maupun seluruh dunia itu pasti pakai bahasa Inggris. Oke. Ya guys, aku ini sih. Jadi ini sih bentar. Oke. Sebelum itu, aku harusnya perkenalan dulu nggak sih, Re? Iwan? Hello. I am Idris
berhubung aku udah berkenalan sama kakaknya, kita ini nggak sih kayak apa, tanya-tanya dulu ya sih, kayak sebentar Bali gitu ya nggak sih, biar nggak boring banget gitu ya kan. Oke, mari kita tanya. Oke, why do you choose Bali for your vacation? First, because I feel interesting when I see some vlog in a media social, and I see there are many beautiful beach in there, and then I am very interested with the culture of Bali, and then I want to see and of course I want to visit about culture of Bali. Yes. Beautiful beach itu oke, sebelum itu kita tanya kakaknya dulu nggak sih bisa bahasa Indonesia atau enggak. Nanti aku sambil nanti belajar bahasa Inggris sama kakaknya juga nggak sih. Oke? Oke, sebelum itu kakaknya bisa bahasa Indonesia bukan? Sedikit-sedikit. Iya ya, bisa nih ya, orang Malaysia soalnya ya. Oke, Malaysia ya. Semoga kita bisa bisa berkenan dengan baik. What is the most interesting doing in Bali? What? Can you repeat again? What is the most interesting doing in Bali? In Bali, I like to visit Kuta Beach because it's very beautiful. Especially in a sunset, yes, I like this because contrast of orange and yellow color in there. And when I in beach, I feel like enjoy, relax, and I like the view of beach edge, and then I like it. I want to visit in there again. Oke, jadi kakaknya ini tuh di Bali tuh suka banget sama pantai kita karena keindahan sunsetnya, pemandangannya gitu juga. Tapi di Kuta juga itu kita perlu hati-hati teman-teman. Kemarin waktu saya berkunjung di Bali itu ombaknya cukup besar, jadi kita perlu hati-hati juga sambil menikmati pemandangannya. Oke, yes or no? Yes, of course, I like it. Dia kakaknya paling suka banget sama Bali, apalagi kamu. Ya? Yes. I want to visit again and again. Kan? Dia tuh pengen berkunjung lagi dan lagi di Bali guys, karena Bali tuh benar-benar indah banget bagi saya, dan memang momen kalau di Bali tuh gak bisa dilupakan. Oke, ini kita berbincangnya sangat lama sekali guys, apalagi kita kedatangan satu tamu sangat spesial dari orang Malaysia. Oke. Terima kasih Kak Keisha, Kak Firza, dan Kak Syuri, Kak Fania. Thank you so much. Terima kasih sudah mau menjadi bintang tamu saya. Thank you for Kak Fania. Thank you. Berhubung kita sudah berbicara dengan bintang tamu yang sangat spesial, salah satunya dari Malaysia yaitu Kak Fania. Selamat kembali lagi di episode kita selanjutnya yang akan membahas tentang Bali ataupun sebagainya. Nah, kali ini kita sudah berakhir di akhir episode. Nah, jadi kesimpulannya yaitu di Bali itu omsetnya itu pedagangnya lumayan besar ya kalau untuk hari nasional, karena juga pastinya turis-turis itu berkunjung nggak sih, apalagi di warungnya seafood. Waduh, udah jangan ditanya lagi, pastinya rame, dijamin rame, apalagi letaknya di pantai Kuta, strategis banget teman-teman. Nah, terus juga tadi ada pengunjung lokal dari Indonesia yang Kakak Firza. Dia berkata kalau di Bali itu makanan khasnya itu pai susu nih. Siapa sih yang gak pernah nyobain pai susu? Pasti nyobain kan sih. Nah, pai susu juga banyak rasanya, ada rasa coklat, keju, ataupun original. Oke.
Dan yang terakhir banget dari Kak Fania. Oke, jadi dia tuh pokoknya Bali tuh indah banget, sunsetnya, pemandangannya. Nah, dia juga ingin berkunjung lagi di Bali karena keindahannya yang sangat-sangat indah. Oke, berhubung kesimpulan sudah saya bahas, apakah ada yang disampaikan lagi? Maybe I will visit it near Bali again, and I will doing some video. And Wow. yes, of course, and because I want to visit our culture of Bali. And then what is it? Pai susu. Yes, Pai Susu. I very like it, and I want to buy many because my family very like it and want to eat every day. Because Pai Susu is favorite food in Bali. Yes. Oke. Jadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan teman-teman kamu saya. Semoga kita bertemu di podcast selanjutnya dengan podcast kelompok 2 yaitu podcast Epic Explorers. Semoga berjumpa kembali lagi. Informasi yang dapat kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semuanya. See you and goodbye. Goodbye, everyone. Oke, berhubung kita sudah take semuanya dari tugas-tugas masing-masing. Gimana? Udah take semua kan? Sudah. Oke, silakan kalian perkenalkan diri terlebih dahulu dan sebutkan tugas kalian di podcast itu sebagai apa. Gimana dari Triadi? Perkenalkan, nama saya Triadi, tugas saya adalah dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Mariza, tugas saya sebagai dokumentasi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Yusuf Ramadan, tugas saya di sini sebagai Apa? saya mewawancarai pemuka adat atau tokoh adat di Bali. Oke. Selanjutnya. Saya Mario sebagai masyarakat lokal Bali. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, Ya. my name is Ersa. Yes. Tugas saya yaitu videographer, fotografer, dokumen. Ya, itu dia multi talent ya. Selanjutnya. Fatan, tugas saya mewawancarai atau tokoh agama. Ya, selanjutnya. Saya Audel sebagai dokumentasi. Yeay. Selanjutnya. Saya Keisha sebagai penjual. Selanjutnya. Halo, saya Fania sebagai turis terutama dari Malaysia. Ya betul, tadi yang aku sebutin orang spesial tuh loh yang ada di bawah yang saya itu. Lanjut ya. Oke. Mulai dari itu Aurel. Saya Audel sebagai dokumentasi. Oke, selanjutnya. Sebagai penjual. Saya Fania sebagai turis dari Malaysia. Oke, ya bintang tamu yang sangat spesial di podcast kita. Walaupun dia orang Indonesia, tapi berperan sebagai orang Malaysia. Selanjutnya. Saya Firza sebagai pengunjung lokal Indonesia. Oke, selanjutnya saya yang terakhir, orang penting ini ya. Oke, saya sebagai lanjut. Oke, saya sebagai host di podcast kelompok 2 yaitu podcast Epic Explorer. Nah, tapi aku sebelum akhiri saya menjelaskan Epic Explorer itu apa sih. Jadi kelompok 2 ini kan kemarin udah berkunjung di Bali atau sinau wisata di Bali. Jadi Epic Explorer itu artinya petualangan yang epic. Epic itu artinya menyenangkan. Epic itu petualangan yang sangat menarik, yang sangat seru. Asik. Ya kan? Seru banget. Oke. Jadi berhubung kita udah jelasin semuanya, gimana kalau kita closing? Musim. Oke, kelompok 2 dari podcast Epic Explorer izin pamit undur diri untuk menyelesaikan tugas podcast. Terima kasih dan selamat bertemu di episode selanjutnya. Bye bye.